welcome to my channel Kalian Guys. How are you guys? I hope you guys are fine. BTW kalian tahu gak sih kalau tanggal 28 Mei itu adalah Menstrual Hygiene Day? Kenapa sampai diperingati? Ya karena menstrual hygiene itu begitu penting ya. Sistem reproduksi ini adalah masa depan kita para perempuan guys. Dan masih banyak banget perempuan yang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan atau dihindari selama menstruasi. Karena ini bisa berdampak keputihan, rasa gatel, infeksi, kemandulan atau infertilitas, bahkan meningkatnya risiko terjadinya kanker serviks. Mau tahu kesalahan apa aja yang harus dihindarin saat kita menstruasi? Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa jangan lupa dulu dong buat subscribe ke channel Kalian Guys. Thank you. Dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. And also be my friends on Instagram @clahays and my TikTok @clahays. Kesalahan pertama yaitu membasuh misfi dengan cara yang salah. Ini yang paling sering terjadi, yaitu membasuh arahnya kebalik gitu. Yang idealnya membasuh misfi itu dari depan ke belakang. Jadi mulai dari labia mayora, labia minora, ke perineum, terus ke anus. Kenapa gitu? Ya supaya kuman yang ada di anus itu nggak berpindah ke vagina atau ke saluran kemih kalau kita ngebasuh dari belakang ke depan, karena bisa menyebabkan berbagai macam infeksi. Yang kedua yaitu membasuh misfi hingga ke dalam guys. Jadi ya sejatinya vagina perempuan itu memang berlubang, baik yang udah pernah melakukan hubungan seksual ataupun belum. Lebih jelas tentang ini aku udah pernah jelasin di video aku sebelumnya. Kalian bisa nonton habis ini. Kalau nggak ada lubang ini, maka darah mens itu nggak akan bisa keluar. Tapi yang perlu diperhatiin, membasuh area kelamin wanita itu cukup di luarnya aja. Jadi jari ini nih nggak usah iseng-iseng ikutan masuk ngebersihin ke dalam gitu. Alasannya kak pengen ngebersihin darah mens yang ada di dalam gitu loh, biar kayak bersih aja keluar semua. Ya nggak perlu, karena toh dalam 7 hari semua darah itu akan keluar juga. Nanti setelah mens ya akan bersih sendiri. Ini udah mekanisme tubuh kita. Jadi baik itu pakai jari ataupun pakai vaginal douche ya, itu menyemprotkan semacam antiseptik ke dalam vagina itu nggak perlu dilakukan kecuali bila ada indikasi, dan ini pun harus berdasarkan resep dokter. Mens itu bukan indikasi, karena masukin jari ke vagina ataupun pakai vaginal douche ini bisa mengubah pH vagina. Sedikit aja pH normal vagina itu bergeser ya, keasaman vagina itu bergeser, maka bisa mengganggu keseimbangan flora normal yang ada di dalamnya. Akhirnya ya rentan terjadi infeksi deh, karena flora normal atau kuman baik di vagina itu ibarat kayak tentara yang ngejagain suatu negara biar kayak nggak ada tentara lain yang jahat yang masuk gitu loh. Itu pertahanan kita. Tentang ini udah sering aku jelasin di video-video aku yang lain tentang sexual and women's health. Tonton ya. Kesalahan ketiga yaitu memilih pembalut yang kurang tepat. So actually pembalut dengan berbagai macam aroma ataupun warna ya itu tidak dianjurkan untuk digunakan secara rutin guys. Karena makin dia mengandung aroma ataupun pewarna ya artinya dia mengandung makin banyak bahan kimia, yang mana ini kalau terpapar ke area kelamin kita terus menerus, itu jelas aja nggak bagus efek jangka panjangnya. Mulai dari iritasi bahkan sampai inflamasi dan risiko yang lebih bahaya lagi nantinya. Keempat yaitu jarang ganti pembalut. Ayo siapa yang suka mager ganti pembalut? Tahu nggak sih kalau pembalut itu normalnya diganti setiap 4-6 jam sekali. Kenapa nggak boleh lebih daripada itu? Jangan nunggu penuh. Ya tapi kalau udah penuh sebelum 4 jam ya diganti lah ya. Kenapa? Karena pembalut yang dipakai lebih dari 4-6 jam itu bisa menyebabkan pertumbuhan bakteri lebih banyak, jadi resiko infeksi meningkat. Terus gimana dong kalau kita tidur bahkan sampai 8 jam atau lebih dalam semalam? Masa kita harus bangun untuk ganti? Ya kalau malam hari ya nggak perlu lah sampai bangun segala buat ganti pembalut gitu, karena di malam hari fungsi tubuh itu melambat dan intensitas perdarahan juga berkurang, jadi kita bisa lebih aman pakai pembalut lebih lama. Beda sama kalau siang hari dimana kita aktif bekerja kesana kemari, mobile ya kan, bergerak, berkeringat, aliran darah jadi lebih deras sehingga bakteri jadi lebih leluasa untuk berkembang biak karena lebih lembab. Dan yang kelima yaitu salah memilih produk kewanitaan. Kalian suka banyak lihat kan pembersih kewanitaan yang dijual ya, itu tuh bisa menyebabkan vaginitis kalau tidak digunakan dengan benar. Gejala vaginitis tuh kayak gatel, merahan, keputihan yang sangat deras dan berat. Ya ini perlu dicek lebih lanjut sih beneran ada IMS atau enggak. Saat menstruasi memang area kewanitaan tuh jadi kurang nyaman, apalagi kalau berkeringat, bercampur sama darah menstruasi juga, sehingga bakteri jahat itu lebih aktif berkembang biak. Nah, in this case, kalian boleh bantu dengan pembersih kewanitaan. Ada beberapa yang tanya ke aku, biasanya supaya menstruasi tetap aman dan nyaman tuh gimana ya? Kalau aku sih, aku personally pakai ini aja ketika aku lagi menstruasi. Ini aku pakainya eksternal aja, jadi di luar aja. Dan kalau aku lagi ada masalah-masalah, misal
misal keputihan. Nah, sementara sehari-hari pas lagi nggak mens, misal aku lagi ngerasa butuh nih pakai pembersih kewanitaan, kalau pas abis aktivitas seharian banget yang keringetan dan lembab banget, aku biasanya pakai ini yang Betadine Feminine Wash Foam. Ada tulisannya kayak daily use gitu. Jadi itu bentuknya kayak foam gitu, dan aku pakai beneran cuman di luar aja, guys. Oh, BTW di sini ada tulisannya mengandung prebiotik. BTW bedanya prebiotik sama probiotik ya, mungkin buat yang sering dengar cuman kurang paham. Prebiotik itu adalah makanannya probiotik, sedangkan probiotik itu adalah bakteri baik itu sendiri. Nah, kalau pembersih kewanitaan ini tuh emang pH-nya tuh udah disesuaiin sama pH area kewanitaan kita, yaitu antara 3,8 sampai 4,5. Kenapa ini penting banget? Seperti yang tadi aku udah jelasin, kalau pH ini bergeser sedikit aja, maka bakteri baik itu bisa terganggu keseimbangannya. Bakteri baik bisa mati, dan ini memungkinkan bakteri oportunistik itu bisa jadi jahat gitu, dan yang ada malah jadi gampang berkembang biak. Disinilah mulai muncul gejala, baik itu dari keputihan, rasa gatel, nggak nyaman, berbau, hingga gejala infeksi lainnya. Jadi keputihan itu sendiri bisa karena perubahan keseimbangan endogen ataupun karena infeksi patogen dari luar. Kayak yang tadi aku bilang juga, pesen aku kalau kalian mau pakai pembersih wanitaan kayak gini, caranya juga kalian harus tahu, harus bener, yaitu di luar aja ya. Jari ini nggak usah ikut-ikut masuk ke dalam vagina, tuh nggak perlu. Tubuh udah punya mekanismenya sendiri. Cukup di kayak aku sih piop 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 gitu loh. Kayak dicampur sama air sambil selewat aja gitu, yang penting terbasuh gitu, nggak perlu sampai kayak gimana gitu. Karena cara yang tidak ideal dalam merawat kewanitaan itu bisa menyebabkan masalah-masalah lain yang berlanjut. Maka itu gunakan cara yang ideal seperti yang udah dijelasin sebelumnya tadi. Oke guys, sekian dulu info singkat yang bisa aku share di video kali ini. Aku percaya video ini bermanfaat dan berguna buat kalian semua. Mudah-mudahan bisa menambah insight ya. Jadi, oh, ini hal-hal yang harus gue hindarin nih selama gue mens. Coba aku pengen tahu dari 5 poin tadi, kira-kira selama ini kalian cara nggak sengaja atau secara sengaja tuh melakukan kesalahan yang mana sih? Komen ya di bawah, aku pengen tahu. Well, I guess that's it. Buat kalian yang ada pertanyaan, pendapat, kritik, saran, ataupun mau sharing, boleh banget komen di bawah. Misal, Kak Larin minggu depan bahas ini dong, boleh juga komen di bawah, oke? Seperti biasa, jangan lupa buat like video ini dan subscribe ke channel Clarin Hayes. Thank you. Dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. And also be my friends on Instagram @clahays and my TikTok @clahays. Alright guys, thank you so much for watching. See you on my next video. Bye!